Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok genap mata kuliah pilihan Green Supply Chain Management dengan dosen pengampu Ibu Yuli Dwi Astanti STMT. Kami dari program studi Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta. Sebelum kami mereview jurnal yang akan kami review, perkenalkanlah terlebih dahulu nama saya Faizal Karisa Indratama dan akan dilanjutkan oleh kedua teman saya. Perkenalkan, nama saya adalah Daniel Rivaldo. Perkenalkan, nama saya Firdaus Fitri. Oke, terima kasih untuk Mas Daniel dan Mbak Firdaus. Langsung saja teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Determinants of Green Procurement Implementation and its Impact on Firm Performance. Di sini penulis dari jurnal ini adalah Manimei Ghosh dari Department of Operation Management, Xavier Institute of Management, Bhubaneswar, India. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Daniel. Baik, terima kasih Mas Faizal atas kesempatannya. Jadi, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Faizal, judul dari paper yang akan kita review untuk hari ini adalah Determinants of Green Procurement Implementation and its Impact on Firm Performance, kayak gitu. Untuk abstraknya sendiri, di sini teman-teman bisa melihat di sebelah kanan, ada beberapa poin yang ditonjolkan di abstrak, yaitu ada purpose, tujuan, desain, metodologi atau metodologi dan pendekatannya, ada findings-nya juga, temuan apa sih yang akan disampaikan di jurnal ini, kemudian ada research limitation, kemudian ada originality value-nya, dan yang terakhir ada keywords-nya, gitu. Jadi untuk tujuannya sendiri dari jurnal ini adalah mengidentifikasi faktor penentu adaptasi GP. GP itu adalah Green Procurement, seperti itu ya. Di perusahaan dan investigasi dampaknya dengan berbagai parameter perusahaan. Kemudian untuk desain, metodologi, dan pendekatannya, yaitu berdasarkan dari berbagai literatur dan survei yang dilakukan. Kemudian, maksud dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi dan memeriksa faktor-faktor di balik penerapan prakasa GP. Dan juga untuk mempelajari dampak penerapannya pada kinerja perusahaan. Respon tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis multivariat yang nanti akan dibahas di isi dari jurnal ini. Kemudian untuk temuannya sendiri, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepedulian lingkungan internal, kolaborasi pemasok, pelanggan tekanan kompetitif, dan dukungan manajemen berpengaruh pada GP. Kemudian untuk temuan keduanya, kenapa? Ada yang manggil? Iya. Kenapa, Zal? Kenapa orang aku gak manggil kok? Kok kenapa? Ada yang gitu loh. Nanti kalau ada yang ngomong yang satunya di mute aja. Oh, ya, boleh. Guys, aduh, ulang lagi. Bener kan dia yang merugikan Fir. Tadi ada suara tertentu gitu. Kayaknya gema dari suara aku deh. Jadi aku bingung tadi. Ya, ulang ya teman-teman ya. Duh, sorry banget ini. Untung belum jauh. Ayo Zal, ulang Zal. Kalau temennya kalau temennya ngomong yang lain di mute aja gitu ya? Ya, di mute aja. Oke. Yuk, siap. Udah siap kan? Aku dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenankanlah kami dari kelompok genap mata kuliah pilihan Green Supply Chain Management
dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yuli Dwi Astanti STMT, kami dari Program Studi Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami akan mereview sebuah jurnal dengan judul Determinants of Green Procurement Implementation and its Impact on Film Performance. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faizal Karisa Indratama, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kedua teman saya. Perkenalkan, nama saya adalah Daniel Rivaldo. Perkenalkan, nama saya Firdaus. Oke, terima kasih kepada Mas Daniel dan Mbak Firdaus. Oke, langsung saja teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview sebuah jurnal dengan judul Determinants of Green Procurement Implementation and its Impact on Film Performance. Nah, jurnal ini ditulis oleh Manimei Ghosh. Beliau adalah seorang Department of Operation Management dari Xavier Institute of Management, Bhubaneswar, India. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Daniel. Terima kasih Mas Faizal. Seperti yang telah disampaikan oleh Mas Faizal, kita akan membedah ataupun mereview sebuah jurnal yang berjudul Determinants of Green Procurement Implementation and its Impact on Firm Performance. Seperti itu. Jadi di sini ada abstraknya, yaitu memiliki tujuan mengidentifikasi faktor penentu adaptasi GP. GP ini sendiri adalah singkatan dari Green Procurement di perusahaan dan menginvestigasi dampak adaptasi GP dengan berbagai perimeter ataupun parameter perusahaan. Kemudian ada metodologi dan juga ada pendekatan yang akan digunakan, yaitu berdasarkan berbagai literatur dan survei yang sudah dilakukan. Nah, untuk surveinya sendiri ini mengidentifikasi dan juga memeriksa faktor-faktor di balik penerapan GP. Kemudian respon tersebut akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis multivariat. Untuk temuannya sendiri ataupun findings di sini, jika teman-teman melihat jurnalnya, itu adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa kepedulian lingkungan internal, kolaborasi pemasok, pelanggan, kemudian tekanan kompetitif, dan juga dukungan manajemen itu berpengaruh positif pada GP sendiri. Kemudian untuk temuan keduanya adalah bahwa adaptasi GP memiliki hubungan positif dengan semua parameter terpilih dari kinerja perusahaan. Kemudian untuk batasannya sendiri, yaitu penelitian ini terutama ditunjukkan pada sektor manufaktur dan bukan pada sektor non-faktur. Untuk originalitas atau value-nya, makalah ini membahas hubungan antara pendorong praktik GP dengan derajat GP yang berada di perusahaan. Jadi, implementasi GP pada berbagai dimensi kinerja perusahaan itu akan dilihat dengan analisisnya itu akan dilakukan pada negara-negara berkembang, khususnya di India. Seperti itu. Kemudian untuk introduction-nya, jadi jika teman-teman melihat jurnal di sebelah kanan, itu disebutkan bahwa purchasing also called procurement. Jadi yang dimaksud GP di sini adalah pengadaan secara green, kayak gitu. Jadi proses di mana perusahaan memperoleh bahan mentah, komponen, produk, layanan, dan sumber daya lain yang menjalankan operasi mereka. Nah, pengadaan hijau atau GP juga dikenal sebagai pembelian lingkungan. Selain ada 3 kriteria tradisional yang sudah biasa, yaitu biaya, kualitas, dan pengiriman, di GP tersebut akan dikembangkan lebih jauh lagi dengan semua masalah-masalah lingkungan yang akan dipertimbangkan. Kemudian GP sendiri itu mendapat perhatian yang lebih serius dikarenakan untuk mencegah pemanasan global. Selain itu, beberapa perusahaan juga memahami bahwa kesadaran akan aspek lingkungan atau sustainability itu masih kurang dan menganggap bahwa aspek lingkungan ini merupakan suatu kewajiban dan keharusan dalam bisnis yang bukan hanya menjadi sebuah pilihan tapi suatu keharusan. Sustainability sendiri itu dapat diartikan dengan suatu proses untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan masa depan. Dengan berkembangnya konsep sustainability, maka maksimasi profit ini bukan lagi menjadi pertimbangan utama
dalam perusahaan yang berkelanjutan, seperti itu. Tetapi fokusnya itu berkembang menjadi 3P. Di sini teman-teman bisa melihat di jurnal ada people, planet, dan juga profit. Nah, untuk people-nya sendiri itu ditunjukkan pada sustainability yang mengacu pada kesehatan masyarakat secara umum. Bukan hanya masyarakat yang berada di perusahaan itu, tapi masyarakat umum yang memang berada di sekitar perusahaan. Kemudian planet. Planet ini ditunjukkan pada dampak perusahaan pada lingkungan. Bagaimana dari perusahaan itu memproses barang masuk dan juga menjadi suatu produk, itu bagaimana pengaruhnya terhadap planet, seperti itu. Kemudian yang P ketiga itu di sini ditunjukkan pada pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan, yaitu profit. Oke. Selanjutnya, manajemen operasi dan pengadaan perusahaan semakin berfokus pada siklus hidup produk ataupun LCA. LCA ini singkatan dari Life Cycle Assessment, yaitu sehingga dapat mengevaluasi dampak suatu produk mulai dari pertanian hingga manufaktur. Yang dimaksud dari pertanian hingga manufaktur di sini adalah mulai dari produk tersebut yang masih berupa bahan baku berada di pertanian hingga nanti masuk ke dalam suatu perusahaan manufaktur untuk menjadi produk jadi. Nah, life cycle assessment ataupun siklus hidup produk itu dimulai dari pertanian tersebut hingga ke manufaktur. Seperti itu. Ini juga termasuk melalui pengemasan, pengiriman, dan juga pembuangan akhir produk ataupun disposal. Gitu. Kemudian hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan dari produk yang dibuat oleh perusahaan. Nah, pada setiap proses yang dilaksanakan akan dilihat dampaknya melalui emisi gas rumah kaca. Nah, emisi rumah kaca ini dapat dikurangi dengan mengimplementasikan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Seperti itu. Kemudian kita akan melihat dampak dari manajemen pengadaan sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa melihat procurement manager can play a key role in their quest for reducing the impact of products on environment by selecting those products that have least deleterious impact on the environment. Jadi, manajer pengadaan ini berperan penting dalam mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Kenapa sih manajer pengadaan ini bisa sepenting ini? Karena manajer pengadaan menjadi orang terdepan dalam menentukan aliran material dari hulu ke manufaktur. Nah, pada jurnal lain juga disebutkan bahwa perusahaan dapat berjalan menjadi lebih baik jika didukung dengan organisasi perusahaan yang baik. Bagaimana bisa manajer pengadaan ini dapat memilih barang yang ramah lingkungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa peran manajer pengadaan ini sangat vital dalam membuat planet itu menjadi lebih baik. Dan ini juga sejalan dengan supplier. Kenapa sejalan dengan supplier? Karena jika manajer pengadaan ini memilih barang yang ramah lingkungan, maka supplier juga pasti akan menyediakan ataupun berusaha menyediakan barang-barang yang memang ramah lingkungan. Seperti itu. Kemudian, dengan banyaknya isu tentang manajemen lingkungan, maka banyak penelitian yang dilakukan. Di sini ada yang pertama first, yaitu dari sarjana. Pertama dari pihak para sarjana berpendapat dan menimbulkan banyak penelitian tentang keberlanjutan dengan berbagai label. Jadi banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan oleh sarjana itu mencangkup seperti GSCM, yaitu Green Supply Chain Management. Kemudian ada Green Innovation, kemudian ada Closed Loop Supply Chain Management, dan pakar-pakar lain juga melakukan penelitian mengenai keterbatasan sustainability dalam rantai pasok. Jadi sustainability yang akan dikembangkan ataupun yang akan diimplementasikan juga masih terbatas di ruang lingkup rantai pasok. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, itu akademis yang mengeksplorasi antara hubungan GP pada kinerja perusahaan. Jadi menurut akademis-akademis yang melakukan penelitian, itu masih adanya hubungan yang tidak jelas apa yang dimaksud dengan kinerja dan dikaitkan ke GP, kinerja perusahaan dengan adopsi GP ataupun Green Procurement. Seperti itu. Kemudian, tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi determinan
yang mempengaruhi penerapan GP di perusahaan India. Di sini teman-teman bisa melihat, di situ dijelaskan ada 3, ada first, second, dan third. Untuk fokusnya sendiri, yang pertama itu memvalidasi dan memperkuat hasil dari penelitian sebelumnya. Kemudian yang kedua itu mencoba mengetahui dampak GP terhadap kinerja keuangan, operasional, lingkungan, sosial, dan pasar. Dan yang ketiga, itu menambah nilai pada bidang praktik pengadaan keberlanjutan ataupun GP yang belum diteliti di perusahaan-perusahaan India. Kemudian di sini timbul research question, ada 2. Yang pertama itu, apa faktor yang dapat mempengaruhi penerapan praktik GP di bidang manufaktur perusahaan di negara berkembang seperti negara India. Kemudian yang kedua, apa hubungan tingkat adopsi GP dan berbagai dimensi kinerja di perusahaan. Seperti itu. Itu untuk introduction-nya. Mungkin untuk langkah selanjutnya di permasalahan bisa disampaikan oleh teman saya. Oke, terima kasih Mas Daniel. Jadi teman-teman tadi kita sudah menyimak mengenai abstraksi atau pendahuluan dari latar belakang dari dibuatnya jurnal ini. Nah, dari latar belakang itu kita dapat menyimpulkan atau membuat suatu permasalahan. Nah, dari permasalahan yang ada menurut jurnal ini adalah negara India sebagai salah satu negara ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia tampaknya juga memiliki dampak terhadap lingkungan yang sangat besar. Nah, karena India ini merupakan negara ekonomi dan dia juga merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk tercepat di dunia, pasti secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pengaruhnya terhadap lingkungan. Nah, di sini dilaporkan bahwa limbah industri menyumbang hampir 50% dari total polusi yang disebabkan oleh negara India. Nah, dari pemerintah India sendiri telah mengidentifikasi 17 industri yang sangat berpolusi di negaranya. Nah, beberapa di antaranya adalah pabrik di bidang kimia, manufaktur, unit metalurgi non-besi, farmasi, pupuk, baja, pabrik termal, dan sektor tekstil. Nah, India pada saat ini merupakan penghasil gas rumah kaca global terbesar kelima di dunia. Kontribusi industri manufaktur saat ini terhadap produk domestik bruto atau PDB adalah 6%. Nah, pemerintah India sendiri berharap atau berencana untuk meningkatkan kontribusi ini menjadi 25% pada tahun 2022. Nah, dengan adanya rencana atau harapan dari pemerintah India ini untuk meningkatkan kontribusi dari PDB-nya, maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap limbah dan polusi yang dihasilkan, seperti polusi tanah, udara, dan air. Nah, oleh karena itu, sangat penting bagi rantai pasokan hijau dan green procurement atau GP secara bertahap sangat cocok dilakukan di negara India, terutama mengenai aspek polusi yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Nah, dari permasalahan tersebut, kita dapat menyimpulkan objek penelitian dari jurnal ini adalah perusahaan manufaktur yang ada di India. Terus kemudian untuk subjek penelitiannya adalah manajemen operasi dan pengadaan perusahaan atau bidang maupun divisi perusahaan manufaktur yang dapat menjelaskan mengenai proses pengadaan di perusahaannya. Hal ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap GP atau Green Procurement tadi. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini. Jadi, berdasarkan literaturnya, peneliti telah mengembangkan sebuah kuesioner yang disebarkan secara online yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi serta memeriksa faktor di balik penerapan dari green procurement ini. Kemudian juga mempelajari dampak penerapannya terhadap kinerja dari perusahaan. Selanjutnya, hasil dari survei ini dikirim ke beberapa perusahaan yang ada di India yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis multivariat. Pada jurnal ini,
Untuk metode penelitiannya menggunakan digambarkan melalui diagram aliran proses, yang dimana masalah yang diidentifikasi yaitu ada dua. Yang pertama mengidentifikasi faktor pendorong penerapan GT, kemudian mengidentifikasi hubungan antara penerapan GT dengan kinerja perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan pada diagram aliran proses di sini, tahapan yang pertama yaitu mulai dari review literatur dari setiap permasalahan yang akan diidentifikasi. Kemudian mengumpulkan data responden melalui Google Form yang telah disebarkan dengan 47 pertanyaan terkait permasalahan yang diidentifikasi. Kemudian hasilnya akan dianalisis, dilakukan pengujian hipotesis, kemudian dihubungkan hasil temuan keduanya untuk mendapatkan pandangan mengenai faktor pendorong dari penerapan GT yang kemudian bagaimana pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, pada hasil penelitian, untuk pengolahan data menggunakan software SPSS versi 20 untuk penganalisisan, yang dimana dalam pengolahan data ini ditentukan 5 faktor pendorong penerapan GT. Yang pertama yaitu organization internal environment concern, yang kedua supplier collaboration, yang ketiga customer pressure, yang keempat manajemen support, dan yang kelima competitive pressure. Kemudian ditentukan juga 5 parameter kinerja perusahaan yang akan diteliti. Yang pertama finansial, yang kedua operasional, yang ketiga environmental, yang keempat sosial, dan yang kelima market performance. Nah, dari analisis data di sini didapatkan tabel 1 yang dimana ini merupakan faktor beban yang diambil dari nilai alpha Cronbach yang didapatkan dari responden. Jadi hasil responden yang telah dikumpulkan di Google Form kemudian dimasukkan ke dalam Excel yang selanjutnya diimport dalam software SPSS sehingga ditemukan nilai alfanya dan dapatkan tabel faktor loading yang dimana faktor loading ini adalah angka yang menunjukkan besarnya korelasi antara suatu variabel. Selanjutnya pada tabel 2 di sini merupakan nilai dari varian ekstrak dan konstrak reliability berdasarkan nilai standar loading untuk faktor pendorong penerapan GT-nya sendiri. Nah, untuk perhitungannya di sini juga menggunakan software SPSS. Selanjutnya, pada tabel ketiga, di sini merupakan validitas diskriminan untuk faktor pendorong penerapan GT. Validitas diskriminan di sini merupakan derajat ketidaksesuaian antara atribut yang seharusnya tidak diukur oleh alat ukur dan konsep teoritis tentang variabel tersebut. Nah, hasil dari tabel ini merupakan keluaran dari software SPSS itu sendiri. Selanjutnya di sini ada tabel keempat, yang dimana di sini merupakan nilai variance ekstrak dan konstrak reliability berdasarkan nilai standar loadingnya untuk parameter kinerja perusahaan. Kemudian untuk tabel 5-nya di sini, ini merupakan hasil dari software SPSS yang dimana di sini menunjukkan validitas diskriminan untuk parameter kinerja dari perusahaan. Selanjutnya, pada tabel 6 di sini merupakan deskripsi atas responden yang telah mengisi survei. Jadi di sini ada presentase seberapa besar tingkat dari respondennya tersebut. Contohnya di sini ada top management, yang artinya berarti top management sebanyak 49% mengisi kuesioner tersebut, kemudian dari middle management sebanyak 49%, dan dari supervisor sebanyak 2%. Nah, selanjutnya ada tabel ke-7,
yang dimana di sini merupakan DIGP-nya, yaitu tingkat keterlibatan dalam penerapan GP oleh perusahaan yang merespon atau mengisi kuesioner yang telah disebarkan. Untuk perusahaan yang belum memulai menerapkan GP di sini sebanyak 0%, kemudian yang baru merencanakan programnya itu sebanyak 6,25%, yang baru mengimplementasikan sebagian dari prinsip GP-nya di sini adalah 63,75%, dan yang telah mengimplementasikan GP-nya di sini sebanyak 30%. Nah, untuk respondennya di sini yaitu sebanyak 80 responden. Selanjutnya, pada tabel 8, ini merupakan hubungan linier antara masing-masing faktor pendorong GP yang telah disebutkan ada 5 tadi dengan DI GP-nya sendiri. Nah, untuk faktor pendorong GP di sini termasuk ke dalam independen variabel atau variabel bebasnya. Kemudian untuk DI GP-nya di sini termasuk ke dalam variabel terikatnya. Kemudian untuk hasil dari tabel 8 di sini juga dapat dihitung melalui software SPSS. Selanjutnya di tabel 9, ini merupakan hasil analisis regresi berganda yang dimana semua variabel independen diregresi pada variabel dependen, yaitu DIGP-nya. Nah, dari hasil tabel 9 ini diketahui bahwa supplier collaboration dan manajemen support merupakan dua faktor utama yang menjadi pendorong dari penerapan GP di perusahaan manufaktur yang ada di India. Selanjutnya, pada tabel 10, di sini merupakan hubungan linier antara DIGP dan masing-masing parameter kinerja perusahaan itu sendiri. Nah, dan yang terakhir di sini ada hipotesis pada tabel 11, yang dimana di sini diketahui hasil bahwa customer pressure bukan merupakan faktor pendorong utama adanya GP ini, yang ditunjukkan oleh hipotesis H1C. Kemudian competitive pressure juga bukan merupakan faktor utama karena terjadi pembebanan silang dalam beban faktor, yaitu ditunjukkan pada H1F. Dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa organisasi manufaktur besar dan lama di India berada dalam berbagai tahapan proses implementasi GP. Ini menunjukkan bahwa faktor yang mendorong organisasi itu juga melakukan penerapan dari GP-nya itu sendiri. Kemudian ditunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara penerapan GP dengan 5 dimensi utama kinerja perusahaan, yaitu tadi finansial, kemudian ada organisasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang mendorong penelitian tambahan untuk lebih memahami konsistensi. Yang pertama, studi dilakukan pada perusahaan manufaktur dengan berbagai ukuran yang terdiri dari berbagai industri di India. Kemudian tautan survei tetap terbuka selama hampir 9 bulan. Dan tanggapan yang diterima bahkan setelah tindak lanjut yang berulang melalui email hanya menghasilkan 80 tanggapan yang diterima. Seperti yang telah dijelaskan tadi, yang dimana di sini artinya sampel relatif kecil. Selain itu, hanya satu responden dari setiap organisasi yang berpartisipasi dalam survei, sehingga menyebabkan data dari penelitian yang dilakukan juga menjadi terbatas. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Mbak Firda. Oke teman-teman semua, jadi tadi kita sudah menyimak mengenai review dari jurnal yang sudah kami review. Dari kami sendiri, melihat jurnal yang tadi kami buat, kami berpendapat bahwa jurnal tersebut pastinya memiliki sebuah kelebihan dan kekurangan. Nah, menurut
kami, kelebihan dari jurnal tadi adalah bagaimana penjelasan latar belakang masalah dan studi pustaka yang dilakukan cukup jelas. Sehingga dalam memahami jurnal ini kami tidak menemukan kesulitan yang berarti. Selain itu, studi literatur yang digunakan juga bervariasi, tidak hanya monoton pada satu hal saja, sehingga menambah wawasan dan pengetahuan baru. Di balik kelebihan pasti selalu ada kekurangan. Nah, menurut kami, kekurangan dari jurnal tersebut adalah model penyelesaian dan analisis data yang digunakan agak susah untuk dipahami. Selain itu, kami juga harus memahami mengenai cara penggunaan dari software SPSS itu sendiri agar memahami penyelesaian dan analisis data yang digunakan. Terus kemudian kekurangan yang kedua adalah terbatasnya data yang didapatkan atau dilakukan karena minimnya respon dari responden itu sendiri, dan hal tersebut juga sudah dijelaskan di jurnal yang tadi kami review. Mungkin sekian saja review dari kami, kelompok genap Green SCM. Ada kurang dan lebihnya kami dalam review jurnal ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan terima kasih juga telah menonton video kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.